Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Saya Mega Rukmawati Effendi, NPM 0219103014 dari Fakultas Manajemen Bisnis, jurusan Manajemen. Jadi di sini saya akan mewawancarai teman saya yang kebetulan dia bekerja sebagai IT di salah satu perusahaan, dan saya akan mewawancarai mengenai sistem informasi manajemen di perusahaan tersebut. Hai, Hai, apa kabar? baik, alhamdulillah. Mega gimana, sehat? Alhamdulillah. Udah siap ini wawancara? Bismillah, bismillah. Siap ya, kita mulai aja ya. Siap. Perkenalkan diri dulu. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feni Veronica Maharani. Saya kebetulan masih berkuliah di Universitas Pendidikan Indonesia di jurusan Ilmu Komputer. Saya sedang bekerja di SCCIC ITB sebagai karyawan internship di bagian Natural Language Processing. Oke, kita mulai ya, Fen. Ini kan sekarang Oke. kamu kerja di sana nih. Mm-mm. Apa sih tahapan pembangunan yang pernah digunakan di perusahaan tersebut atau apa Kalau pekerjaannya? Kalau untuk tahap pembangunan yang lagi digunakan tuh kan sekarang lagi ngerjain proyek ya gitu. Jadi mungkin tahapan yang digunakan itu pakai model prototype. Ya, model prototype itu apa? Model prototype itu jadi si pihak pengembang, pihak kami itu membuat prototype dari sistem, lalu hasil dari prototype tersebut kita presentasikan ke klien. Dan klien tersebut kita berikan kesempatan untuk memberi masukan. Jadi sistem yang kita buat itu nanti yang bakal dihasilkan nanti itu bakal betul-betul sesuai dengan keinginan dan kebutuhan dari klien itu sendiri. Terus alasannya kenapa kita pakai model ini itu karena proyek yang kita kerjain itu memiliki resiko tinggi, di mana ada beberapa masalah-masalah yang tidak terstruktur dengan baik, terus kebutuhan pengguna yang seiring berjalannya waktu itu berubah-ubah. Jadi dirasa model ini tuh yang paling bisa bekerja dengan maksimal pada situasi tersebut gitu. Oke. Kalau proses pengembangan sistemnya kayak gimana? Kalau proses pengembangannya sendiri itu terdiri dari beberapa tahap gitu ya. Tahap yang pertama itu ada pengumpulan kebutuhan atau inisiasi kebutuhan. Jadi di mana kita pihak dari pengembangnya sama kliennya kita bersama-sama diskusi mendefinisikan kebutuhan-kebutuhan apa saja sih yang ada di sistemnya, terus garis besar sistemnya bakal kayak gimana, terus bakal ada fungsi-fungsi apa aja gitu-gitu. Terus tahapan selanjutnya ada membangun prototyping. Jadi kita pihak pengembang membangun prototyping dan berdasarkan apa yang sudah kita diskusikan sebelumnya. Setelah prototyping itu jadi, masuk ke tahap selanjutnya yaitu evaluasi prototyping. Jadi evaluasi prototyping ini dilakukan oleh kliennya sendiri. Jadi mereka melihat apa prototyping yang kita buat itu apa udah sesuai dengan keinginan mereka atau belum, udah sesuai dengan kebutuhan mereka apa belum. Kalau misalnya belum, berarti perlu direvisi, terus kembali lagi ke langkah sebelumnya. Kalau misalnya udah oke, berarti kita lanjut ke tahap selanjutnya. Tahap selanjutnya itu ada mengkodekan sistem. Jadi kalau misalnya kata kliennya si prototype yang kita udah buat itu udah oke, udah sesuai, maka kita akan translate si prototype itu ke program. Jadi translate melalui bahasa pemrograman yang sesuai. Jadi kita coding. Terus tahapan selanjutnya ada pengujian sistem. Nah, ini pengujian sistem ini dilakukan oleh pihak pengembangnya. Jadi kita lakukan testing menggunakan black box, white box. Jadi kita uji secara perspektif penggunanya, dari perspektif kodenya sendiri, dari arsitekturnya dan lain-lain. Terus kalau sistemnya udah diuji, masuk ke tahap selanjutnya yaitu evaluasi sistem. Nah, evaluasi ini dilakukan oleh si kliennya. Si kliennya ngelihat lagi apa udah sesuai belum ini si yang kita udah buat
programnya sesuai enggak sama kebutuhan mereka. Kalau misalnya enggak, berarti kita ulangi lagi ke tahap sebelumnya. Kalau sesuai berarti kita lanjut. Terakhir, kalau misalnya udah sesuai dengan kebutuhan kliennya, ya udah berarti sistemnya udah siap digunakan gitu. Oke. Terus seiring berjalannya waktu ada perubahan nggak dari tahapan-tahapan tersebut? Nah, ada sih, soalnya dari model yang kita gunakan sendiri kan emang memperbolehkan gitu adanya perubahan. Kayak di tengah-tengah kalau misalnya ada kebutuhan klien yang berubah, kita akan berubah juga. Jadi pasti ada. Kayak gimana tuh perubahannya? Terus kayak apa faktor dari perubahan tersebut? Nah, kalau perubahannya sih yang paling sering terjadi itu di bagian prosedur ya. Jadi kayak buat meningkatkan performance dari sistemnya. Itu sih faktornya biasanya kebutuhan klien. Jadi setelah kita diskusi sama klien terus dirasa kayaknya ini harus menambahkan itu untuk meningkatkan performance-nya. Jadi kita paling merubah modul-modul yang ada di sistemnya. Terus selain itu paling kita bisa juga melakukan perubahan bisnis prosesnya. Karena kan kadang kita harus, jadi faktornya itu kadang kita harus melihat waktu sama sumber daya yang ada. Jadi misalkan kalau dirasa proyeknya udah cukup, sumber dayanya udah dikeluarkan semaksimal mungkin, kayaknya kita bakal merubah bisnis prosesnya karena biar sistemnya jadi kita harus merubah bisnis prosesnya gitu. Oke. Kalau terus gimana Feni sama rekan Feni itu merancang proses bisnis yang baru? Kalau untuk merancang proses bisnis yang baru sih pasti dari diskusi ya, soalnya kan ya kembali lagi aja ke yang model yang kita pakai karena emang basicnya itu diskusi sama kliennya. Jadi apapun perubahan yang kita lakukan, apapun penambahan atau pembaruan yang kita lakukan pasti basicnya dari kliennya. Jadi kita pasti diskusikan sama kliennya gitu. Oke. Terus ada yang mau aku tanya lagi nih, kalau itu kan hubungannya sama klien ya tadi ya. Terus kalau misalkan untuk di perusahaan Feni sendiri itu gimana? Kalau di perusahaan Feni sendiri, kalau dalam membangun suatu sistem juga tergantung proyek yang kita bikin mau apa, sistem yang kita mau bikin apa, menyesuaikan juga. Jadi nggak semua si proyek yang dikerjakan menggunakan model yang tadi kita bicarain gitu. Oke. Nggak harus melihat dari kebutuhan kliennya, jadi kita emang bergerak sendiri aja karena emang inisiasinya juga dari kita gitu. Ada model lain nggak? Ada contoh model lain selain yang tadi udah Feni jelasin? Paling model lain ada dari yang biasa kita sebut waterfall. Nah, biasanya kalau waterfall itu kayak dia tuh berurutan gitu. Kan kalau di model yang tadi kita jelasin itu ada bagian loopingnya ya, ada bagian muter balik ke belakangnya. Nah, kalau waterfall ini tuh, jadi kalau tahap ini udah beres, baru bisa tahap selanjutnya dikerjakan. Jadi emang harus ini beres, lanjut ke selanjutnya gitu. Jadi nggak bisa ada looping gitu, nggak bisa ada muter balik. Iya ya, jadi setiap tahapan tuh emang harus benar-benar kayak diperhatikan banget ya, terus ditanyain ini apakah udah clear, udah sesuai apa belum, baru bisa pindah ke tahapan selanjutnya ya. Nah, itu. Oke. Selain itu ada lagi nggak yang bisa kita bicarain soal pengembangan sistem ini? Paling kekurangan dari model yang dipakai aja kali ya. Oke. Dari model yang dipakai kita tuh kan model prototype ini tuh ada kekurangan tadi seperti yang tadi udah dijelasin di awal ya. Kalau kenapa kita pakai model ini, karena ada kondisi di mana masalah-masalah tuh nggak terstruktur dengan baik. Nah, itu tuh disebabkan karena pada tahap pertama yang tadi udah disebutin yaitu pengumpulan kebutuhan, itu tuh biasanya durasinya tuh relatif sebentar. Jadi kebutuhan klien tuh belum sepenuhnya didefinisikan dengan benar gitu, belum didefinisikan dengan jadi karena itu durasinya sebentar, jadi menimbulkan kayak perspektif antara si pengembang sama si kliennya itu beda gitu sih. I see. Udah itu aja ya? Ada yang lain?
dari udah. Ya, oke deh kalau kayak gitu. Berarti itu aja paling ya yang bisa kita sampein ke penonton yang nonton ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Semoga apa yang kita Amin. bicarain sekarang itu bermanfaat untuk yang nonton. Amin. Itu juga sebagai pelajaran yang baru buat aku karena aku juga baru ngerti sih soal yang kayak gini gitu kan. Selain dari pembahasan dari dosen, ternyata implementasi yang aslinya tuh kayak gini loh gitu kan. Makasih juga buat Feni udah meluangkan waktu untuk Sama-sama. mau gitu Makasih kan juga, guys. diwawancarain sama aku. Thank you juga. Oke deh kalau kayak gitu. Makasih ya Fen. Makasih atas Sama. waktunya. Oke, Assalamualaikum. bye. Sukses Waalaikumsalam. selalu. Bye.